Assalamualaikum Beres, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Video ini tidak dibuat untuk memprovokasi orang untuk memparani saya, mendatangi saya, bukan. Tetapi saya menjawab beberapa pertanyaan dari netizen terkait dengan silat. Di antaranya adalah, kenapa pencak silat itu tidak masuk UFC, tidak masuk Bellator, tidak masuk MMA secara keseluruhan. Kalaupun ada di antara atlet-atlet silat kita yang masuk ke sana, nampaknya tidak terlihat prestasinya, dan kalaupun ada yang terlihat prestasinya misalkan menembus sampai jajaran elit petarung, mereka nampaknya juga tidak menggunakan silat, sama seperti halnya Cek Kongo gitu. Beliau kan pernah latihan silat gitu ya, tetapi nampaknya ketika kita lihat pertandingannya tidak digunakan. Nah, jadi kenapa silat itu tidak digunakan dalam pertandingan-pertandingan besar MMA? Nah, ada sekelompok orang yang mengatakan ya karena silat itu terlalu mengerikan sehingga tidak boleh ada dalam pertandingan. Ada yang seperti itu. Tetapi dalam pikiran saya, menurut keyakinan saya, silat tidak bisa atau sulit sekali menembus pertandingan-pertandingan global itu karena terlalu rigid, terlalu berkaitan dengan urusan-urusan mistik dan sulit sekali untuk diukur. Nah, ini masalah utamanya. Jadi kalau Baraya misal lihat silat dan kemudian dikaitkan dengan MMA atau pertandingan yang semacam itu, silat itu justru jadi bahan olok-olokan. Kayak kemarin kan ada beberapa influencer di negara tetangga yang sampai bikin segmen yang namanya adalah bullshido gitu. Jadi ya bela diri yang bullshit gitu, bela diri yang kebo gitu. Yang sering kali yang ditampilkan diantaranya itu adalah ilmu silat. Karena apa ya? Ya karena banyak cuplikan-cuplikan yang menunjukkan bahwa silat itu nampak tidak masuk akal, seperti di video ini. 2, 3. Yo, bagus. Enggak. Nah, video itu tuh kan bukan hanya tidak masuk akal, tapi itu mengerikan. Ada bapak-bapak ditimpuk pakai bata tepat area tulang belakangnya. Itu kan rawan sekali, Baraya, itu rentan sekali. Gimana kalau bapak itu lumpuh? Gimana kalau bapak itu kemudian stroke atau punya gangguan masalah-masalah yang permanen gitu, semacam itu? Emang orang itu mau bertanggung jawab? Dan yang lebih pentingnya lagi adalah bahwa si bapak-bapak itu disuruh untuk menerima hantaman batu sekeras dan seberat itu bukan dengan latihan, tapi dengan pernapasan yang sama sekali tidak ada kausalitas antara pernapasan yang bentuknya seperti itu dengan tahan ditimpuk batu gitu. Atau Baraya misalkan bisa lihat ada orang yang digebuk pakai genteng kepalanya. Nah, asal yakin maka gentengnya bisa pecah dan kepalanya baik-baik saja gitu. Yakin dan kemudian menyebabkan dia tahan terhadap hantaman genteng itu gak ada kausalitasnya. Gak ada ditemukan. Nah, banyak di antara perguruan-perguruan silat yang justru mewartakan itu, yang justru menawarkan dan menjual itu kemampuan-kemampuan kedikdayaan yang di luar nalar seperti itu, sehingga kalau itu masuk ke dalam pertandingan-pertandingan yang lebih resmi, dia tidak bisa ditampilkan dan tidak bisa ditonjolkan. Gimana ceritanya Baraya misalkan tahan pukulan, kemudian dia harus latihan napas dulu, harus gini, kan enggak seperti itu kan. Dan kalaupun sudah diberi kesempatan untuk gitu-gitu dulu, apakah benar dia bisa kebal? Kan tidak. Nah, jadi ada beberapa alasan yang menyebabkan silat agak kesulitan untuk bisa menembus pertandingan-pertandingan global. Wah, kenapa Guru Gembul begitu menghina silat? Itu memukul rata dan tendensinya jelek sekali. Kan silat itu sudah mengharumkan nama bangsa dan sebagainya. Enggak, Baraya, gini. Yang saya sampaikan, yang saya paparkan itu bukan kebencian saya terhadap silat. Sama sekali tidak seperti itu. Yang menghina silat, yang menistakan silat itu ada 3 golongan. Yang pertama, itu adalah para influencer atau aktivis-aktivis silat yang mencoba menyiarkan pertandingan-pertandingan silat secara bombastis. Ada yang bisa menghancurkan beton, ada yang bisa membengkokkan besi, ada yang batu digerakkan jarak jauh pecah sendiri dan sebagainya, yang akhirnya ketahuan bahwa itu adalah editan atau kebohongan. Nah, itu kan itu yang menghina itu kan yang membuat silat dipermalukan tuh itu kan. Satu ya kayak dulu, saya mohon maaf ya, ada seorang perempuan pendekar yang beliau tuh pendekar beneran,
asli, pukulannya tuh keras beneran, tendangannya tuh akurat beneran gitu. Tapi memilih membombastiskan silat dengan berbagai ilmu kanuragan yang aneh-aneh yang sebenarnya adalah editan. Nah, yang menghina silat tuh yang seperti itu, karena dengan cara seperti itulah silat menjadi dinistakan gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, golongan yang suka menghina silat itu bukan saya, tapi mereka yang suka tawuran atas nama perguruan silat. Dan mereka yang suka tawuran atas perguruan silat itu ketika disorot, ketika mereka berkelahi, berantem, tawuran, itu ternyata nggak menggunakan teknik-teknik silat. Tapi ada yang main parang, ada yang lempar batu, ada yang dorongin mobil, ada yang bantu anak niup balon, dan lain sebagainya gitu. Ya kalau memang mereka benar-benar perguruan silat, ya buktikan jurus-jurus itu dalam pertandingan 1 lawan 1 gitu. Kemudian ada sponsornya, kemudian ngajak orang supaya nonton, kan jadi hiburan dan menyenangkan. Ini malah tawuran sampai properti orang lain rusak. Bahkan tawurannya itu dilaksanakan di luar negeri juga. Itu kan yang mempermalukan silat tuh seperti itu. Udah mereka tawuran mempermalukan silat, kemudian ketahuan bahwa mereka para pendekar silat itu tidak menggunakan trik-trik dan cara-cara silat untuk menyelesaikan masalah. Udah double combo hinaan mereka terhadap pesilat gitu kan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga yang menghinakan silat itu adalah pemerintah. Balik lagi, pemerintah melalui ya Kementerian Pemuda dan Olahraga. Jadi gini Baraya, Kementerian Pemuda dan Olahraga itu salah satu sarang koruptor tapi jarang dibahas karena gak punya buzzer politik gitu. Gak punya anggaran untuk ya, jadi diabaikan saja. Makanya kalau misalkan Baraya lihat Kementerian Pemuda dan Olahraga itu karakteristik khasnya tuh 2. 1, dia menterinya biasanya bukan pemuda. 2, menterinya nggak suka olahraga biasanya gitu. Tapi kementerian itu biasanya diserahkan kepada aparat atau pensiunan aparat, biasanya seperti itu. Nah, di situ tuh ya ampun banyak sekali mafia main di situ Baraya. Itu mah Baraya udah nggak usah dijelaskan, tapi di situ tuh banyak sekali yang itu akhirnya membuat bukan hanya silat tetapi pertandingan-pertandingan, kejuaraan-kejuaraan, dan kemudian kelompok-kelompok atlet-atlet olahraga itu diperlakukan dengan cara yang sangat-sangat tidak adil. Ya kan, ya jelasnya seperti itu. Nah maksud saya adalah ketika saya berbicara tentang silat seperti ini bukan berarti saya menghina, tetapi saya ingin berkontribusi terhadap kemajuan silat itu sendiri. Adapun yang menghina ya kelompok itu silahkan hubungi mereka, parani mereka, ajak berantem mereka dan sebagainya. Kalau saya enggak. Nah saya justru ingin menjelaskan kenapa sih silat akhirnya tidak bisa menjadi olahraga global. Kita tidak melihat silat seperti halnya orang-orang Korea melihat taekwondo. Kita tidak melihat silat seperti halnya orang-orang Jepang melihat judo. Kita juga tidak pernah melihat silat sebagai orang Indonesia seperti orang-orang Cina dengan kungfunya. Atau orang Thailand dengan Muay Thai-nya. Kan kita nggak seperti itu. Nah, kenapa sih begitu? Masalahnya banyak, prestasinya jarang dibahas, yang muncul di berita hanya tawuran, korupsi dan sebagainya. Kenapa silat di Indonesia tuh kayak gitu-gitu amat? Saya punya banyak jawaban kenapa bisa seperti itu. Tapi di episode ini yang ingin saya sampaikan itu adalah pangkal masalah dari silat. Apa itu? Silat itu sebenarnya bukan bela diri, itu adalah kesalahan definisi yang akhirnya merusak silat secara keseluruhan. Lah, masa salah definisi jadi rusak secara keseluruhan? Gini, silat itu yang saya pahami itu sebenarnya bukan aliran bela diri. Jadi nggak bisa dibenturkan dengan kungfu, nggak bisa dibenturkan dengan Muay Thai dan sebagainya. Silat itu artinya adalah bela diri itu sendiri, bukan aliran bela diri. Tapi orang Indonesia nyebut bela diri di zaman dulu itu adalah silat gitu. Nah, karena itu maka silat yang dimaksud itu sebenarnya memiliki puluhan, ratusan, bahkan ribuan aliran. Nah, ribuan aliran itulah yang sebenarnya tuh bela diri. Ngerti gak sih Baraya? Maksud kalau Baraya kurang paham ginilah ya. Coba Baraya bayangkan dan renungkan, pikirkan baik-baik. Inilah yang merusak silat ya. Di Indonesia ada ratusan suku bangsa. Dari setiap suku bangsa itu mereka punya makanan khas, pakaian tradisional,
rumah adat yang masing-masing memiliki ciri khas dan berbeda dengan suku yang lain. Mereka memiliki tata bahasa yang berbeda, memiliki sistem kekeluargaan yang sangat berbeda, mereka juga punya etika dan tradisi yang berbeda. Jadi setiap suku bangsa yang jumlahnya ratusan itu berbeda, teridentifikasi dengan kelompok yang lain. Betul kan? Lalu pertanyaan saya adalah, kenapa bela diri semuanya sama? Kenapa bela diri di Jawa Barat silat? Kenapa bela diri di mana-mana, di Melayu, di Sumatera juga silat? Kenapa seperti itu? Nah, itu masalahnya. Karena silat tuh bukan aliran bela diri, silat tuh bela diri. Nah, aliran-aliran misalkan di Jawa Barat, ada nggak silatnya? Ada. Di Aceh, ada nggak silatnya? Ada. Di Papua, ada nggak bela dirinya, silatnya? Ada. Di Sulawesi, di mana-mana tuh ada. Tetapi mereka tuh memiliki karakteristik yang beda-beda, sama seperti masakan setiap suku bangsa berbeda-beda, bela dirinya juga setiap suku di Indonesia itu beda-beda. Ada yang fokusnya itu adalah pada senjata, ada yang tangan kosong, ada yang menggunakan tangan kosong fokusnya itu adalah pada pukulan, pada gerakan tangan, ada yang pada tendangan, bahkan ada yang berguling di lantai sama seperti jujitsu, ada yang menyerang area-area vital saja, atau ada yang sepenuhnya menggunakan ilmu kanuragan, tenaga dalam dan sebagainya. Nah, semua silat itu berbeda-beda. Cuman entah bagaimana pemerintahan kita sejak awal berpikir bahwa semuanya tuh harus disatukan dalam yang namanya silat. Kemudian ketika bikin pertandingan, bikin kejurnas, bikin ya semacam itu, mereka tuh bikin peraturan-peraturan yang pada akhirnya memusnahkan silat-silat di Indonesia. Memusnahkan bela diri tradisional di Indonesia. Coba misalkan aturan silat. Pertama, dalam pertandingan skor itu dihitung kalau menyerang kena dada, kena ini, kena jatuhan dan sebagainya. Nah, ini silat untuk satu aliran mungkin yes. Tapi bagaimana ceritanya dengan silat di Indonesia yang alirannya itu adalah tanah kayak jujitsu gitu. Jatuhkan, banting, udah di bawah, dikunci gitu. Nah, dalam kejurnas silat kan nggak bisa kayak gitu. Atau ada silat tuh yang fokusnya itu memang pure sasarannya itu adalah kepala gitu. Nah, dalam kejurnas gak boleh nyerang kepala. Akhirnya apa? Ribuan seni bela diri di Indonesia itu musnah. Sok, balik lagi ya. Setiap suku di Indonesia tanpa kecuali itu pasti mengembangkan seni bela dirinya. Itu pasti. Ya sama seperti mereka mengembangkan seni arsitektur, sama seperti mereka masing-masing mengembangkan rumah adat, pakaian tradisional, itu bela dirinya juga ada. Orang senjatanya aja setiap daerah beda-beda. Kalau senjatanya setiap daerah beda-beda, kenapa silatnya semuanya sama? Ya sebenarnya bukan sama, berbeda-beda semuanya, tapi oleh pemerintah dibuat silat itu hanya satu. Dan ketika bikin peraturan, peraturannya juga hanya satu. Sehingga silat-silat yang lain, bela diri Indonesia, itu musnah. Paham kan Baraya seperti itu kan? Atau anggaplah bahwa silat itu terdiri dari ratusan aliran gitu. Coba dari ratusan aliran itu ada nggak yang diakomodasi? Bikin pertandingan masing-masing kan enggak. Jadi sekali lagi kita orang Indonesia memandang silat tidak sama seperti orang Thailand memandang Muay Thai. Orang Thailand memandang Muay Thai itu adalah seni bela diri nasional mereka. Dan karena itu maka mereka mencoba mengembangkannya, kemudian mewartakan kepada seluruh dunia, kemudian membuat lompatan-lompatan agar Muay Thai bisa beradaptasi terhadap perkembangan zaman. Gimana caranya agar bela diri itu memang secara relevan berguna buat kehidupan, atau setidak-tidaknya bisa dipertunjukkan dan dipertontonkan. Nah, silat di Indonesia kan nggak seperti itu. Kita tuh terdiri dari banyak suku dan kemudian kita tuh mencoba untuk mengeliminir sebagian besar dan kemudian kita ambil satu yang mayoritas sebagai perwakilan. Ini tuh kasus yang semacam itu tuh banyak terjadi di Indonesia. Jadi saya tuh sepenuhnya meragukan kita tuh Bhinneka Tunggal Ika. Contoh yang lain lah ya, agama. Baraya sadar nggak? Katanya agama di Indonesia tuh banyak. Beda-beda gitu ya. Tapi agama yang diakui, ya selama beberapa tahun kemarin, agama yang diakui itu harus agama internasional. Kalau agama lokal itu dipaksa harus mengikuti agama internasional. Orang Hindu Bali kan sebenarnya memiliki kekhasan, tapi dipaksa ngaku Hindu dan kemudian diindiakan, harus disesuaikan dengan tradisi India. Coba Baraya cek misalkan ya, apa perbedaan kepercayaan dengan agama?
Agama itu adalah bebas di Indonesia, agamanya apa aja, asal percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, punya kitab suci, punya nabi. Nabi itu kan tradisi agama di orang-orang Abrahamik. Nah, kalau orang Hindu ditanya kamu nabinya siapa, kan bingung dia. Tapi itu yang dipaksakan dalam peraturan-peraturan di Indonesia yang begitu banyak, tapi harus sesuai dengan aturan-aturan, yaitu harus ada nabinya, Tuhannya harus disebutkan secara definitif, Tuhan Yang Maha Esa gitu kan, harus begini, sehingga agama-agama yang lain sebenarnya secara definitif menjadi submisif, atau yang lebih buruk lagi tereliminasi, begitu kan. Nah, itu yang terjadi pada agama, itu yang terjadi pada suku-suku di Indonesia, dan itu juga yang terjadi pada silat. Di Indonesia punya begitu banyak aliran silat, tetapi tidak ada yang berkembang, karena yang berkembang itu harus dengan aturan-aturan yang seperti ini. Nah, setelah itu terjadi, apakah itu menjadi kejuaraan, apakah itu dipopulerkan kepada masyarakat dunia dan sebagainya? Tidak. Baraya cek, coba cari di Indonesia, kalau ketemu ya, cari di Indonesia buku yang dibuat oleh orang Indonesia akademik tentang silat. Saya cuma menemukan 2 biji. 2 biji. Nanti bisa ditampilkan. Cuman 2 biji itu aja. Dan itu pun penulisnya luar biasanya bukan orang lokal. Saking kita nggak pedulinya. Kita menjadi peduli sama silat itu ketika dipertandingkan dan kemudian ada duitnya. Itu saja. Nah, makanya sekali lagi, apakah saya di sini menghina silat? Saya menceritakan realitas bahwa silat di Indonesia itu tidak bisa berbicara di dunia internasional sama seperti taekwondo untuk Korea atau Muay Thai untuk Thailand. Kita tidak punya silat dalam konteks yang seperti itu. Kenapa? Karena sejak awal justru pemerintah kita lah yang telah menghentikan perkembangannya dan menghilangkan aliran-aliran yang ada dengan menciptakan pertandingan, menciptakan kejuaraan nasional dan seterusnya yang hanya mengakomodasi silat pada aliran tertentu, pada kelompok tertentu. Sedangkan silat di suku yang lain yang memiliki begitu banyak variasi itu diabaikan. Benar atau tidak? Terima kasih karena sudah menyimak. Tolong jangan parani saya. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.